Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan. Kami yang beranggotakan saya Ulul Sofiatul Khair dan Aspi Anggreni Pulungan. Yang pertama yaitu perekonomian pada masa Rasulullah. Kedatangan Rasulullah SAW membawa rahmat dalam dunia perdagangan. Rasulullah menetapkan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha atau pedagang dalam menjalankan usaha mereka. Nilai-nilai itu diantaranya kejujuran, keadilan dalam timbangan, melarang riba, tidak meninggikan harga, melarang kegiatan penimbunan barang yang mengakibatkan langkanya produk sehingga terjadi gejolak harga atau inflasi yang dapat merugikan konsumen. Dengan kata lain, dalam aktivitas perdagangan, Nabi Muhammad SAW mengadakan filterisasi dengan nilai-nilai Islam. Sistem bagi hasil pada perekonomian pada masa Rasulullah ini dengan menetapkan penerapan sistem bagi hasil, berlaku dengan ketentuan bahwa bibit dan biaya pertanian ditanggung oleh pemilik lahan. Rasio bagi hasil adalah 1/2, 1/4, dan lainnya. Sistem Pandego pada masa ini yaitu di mana seluruh modal berasal dari pemilik lahan. Sedangkan pengerjaan pengairan, pemupukan dengan penjagaan sampai panen dikerjakan oleh penggarap. Yang kedua yaitu perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk agama Islam. Dengan demikian, selama pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pemerintahannya ini banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu. Di antaranya yaitu yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal. Seiring dengan perluasan daerah dan memenangi banyak peperangan, pendapatan kaum muslimin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya, agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Kedua, pajak kepemilikan tanah. Pada zaman Khalifah Umar, telah banyak perkembangan administrasi dibanding pada masa sebelumnya. Umar bin Khattab menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan dalam membangkitkan perekonomian negara. Yang ketiga yaitu zakat. Pada masa pemerintahan Umar, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak, berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki kaum muslimin. Pada zaman ini, kuda ditetapkan sebagai zakat. Zakat kuda ditetapkan sebesar 1 dinar. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, Utsman mengambil langkah kebijakan dengan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Kebijakan lain yang digunakan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah uang besar kepada masyarakat yang berbeda-beda. Selanjutnya itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kebijakan yang ia tetapkan adalah pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya C. Perekonomian pada periode pertama dan fondasi. Pada tahun 699 sampai 767 Masehi. Beberapa tokoh pada periode ini adalah Abu Hanifah,
Abu Hanifah menyumbangkan beberapa konsep ekonomi. Salah satunya adalah salam, yaitu suatu bentuk transaksi di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak yang disepakati. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungan jual-beli. Kebijakan yang lainnya yaitu tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan zakat bagi pemilik harta yang dililit utang. Serta beliau tidak memperbolehkan pembagian hasil panen dari penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apapun. Kemudian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Asfi Anggraini Pulungan. Fase kedua dan fase cemerlang pada abad 11 sampai 15. Fase ini muncul pada abad ke-11 sampai 15 Masehi. Fase kedua ini disebut fase cemerlang dikarenakan peninggalan warisan intelektual yang sangat kaya. Pertama, Al-Ghazali. Ghazali bisa menoleransi pengambilan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan lain sebagainya tidak dapat tercukupi oleh kas pemerintah. Ia juga mengemukakan tentang pelanggaran riba karena hal tersebut melanggar sifat dan fungsi uang. Yang kedua, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat negara harus mempraktekkan aturan perekonomian yang islami hingga para pelaku ekonomi melakukan transaksi mereka dengan jujur dan ridho satu sama lain. Negara juga harus mengawasi pasar dari tindakan-tindakan merugikan yang memanfaatkan kelemahan pasar. Yang ketiga, Ibnu Haidun. Ibnu Haidun menekankan sistem pasar yang bebas. Ia bahkan menentang intervensi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan sistem pasar yang bebas. Menurutnya, penduduk merupakan faktor utama pendorong perdagangan dan perekonomian internasional. Fase kemunduran pada abad 15 sampai 20 atau 1446 sampai 1932 Masehi. Fase ketiga ini dimulai pada tahun 1446 sampai 1932 Masehi. Salah satu penyebab kemerosotan lainnya yaitu asumsi yang mengatakan bahwa telah tertutupnya pintu ijtihad. Muhammad Iqbal, ia menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme, kemudian ia menampilkan suatu pemikiran yang mengambil jalan tengah yang sebenarnya telah dibuka oleh Islam. Muhammad Iqbal sangat memperhatikan aspek sosial masyarakat. Ia menyatakan bahwa keadilan sosial masyarakat adalah tugas besar yang harus diemban suatu negara. Zakat dianggap mempunyai posisi yang strategis untuk mewujudkan keadilan sosial di samping zakat yang juga merupakan kewajiban dalam Islam. Syah Waliullah ia menekankan perlunya pembagian faktor-faktor dalamnya secara merata. Semisalnya tanah. Untuk pengelolaan negara diperlukan adanya suatu pemerintah yang mampu menyediakan sarana pertahanan, membuat hukum serta mempertahankannya, menjalin keadilan serta menyediakan sarana publik. Masa konstitusional dan pengembangan kembali. Dalam perkembangan selanjutnya, di zaman modern mempunyai kecenderungan untuk menyatukan pendapat menjadi kesatuan yang utuh tanpa terikat suatu mazhab dalam melihat suatu persoalan. Pintu ijtihad kembali dibuka, menyadari ketertinggalan Islam yang cukup jauh dari dunia barat. Begitu juga dengan kajian ekonomi Islam, mulai memasuki dunia akademis dan kalangan pemerintahan pada abad ke-20. Kegiatan-kegiatan ilmiah pun telah dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan ekonomi yang termasuk di dalamnya dilakukan pembahasan mengenai riba, monopoli harga, lembaga keuangan, jaminan sosial, dan lain-lain. Dalam praktik tanda-tanda kebangkitan ekonomi Islam masih di bawah dominasi sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialis. Namun, geliat ekonomi Islam mulai muncul seperti mulai banyaknya sistem transaksi atau bisnis berbasiskan syariah yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam. Misalnya bank syariah, kredit syariah, koperasi antarriba, wisata halal, kuliner halal, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.